Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Nur Kamila dari kelas 4C Teknologi Rekayasa Multimedia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aset-aset game yang saya buat dari kelompok saya. Yang pertama ada background untuk menu utama game. Di sini bisa terlihat ada gambar pohon sakura, karakter gamenya, lalu background dari langitnya, lalu ada untuk pembuatannya saya menggunakan Ibis Pen. Lalu yang kedua, saya juga menyelesaikan atau membuat background untuk di menu akhir. Dapat dilihat dari sini ada bacaan game finish, lalu ada thanks for playing. Dan di sini backgroundnya saya ubah dikit dengan warna yang lebih orange untuk akhirannya. Dan yang terakhir, saya juga membuat button untuk keluar, dimana setelah menyelesaikan level-level yang ada di dalam game, kita dapat keluar dengan menekan button tersebut. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ruben Al Haikal dari kelas RJ22C semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 22903430 100. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan bagaimana game kelompok Kubik Ninja berjalan. Saya akan menjelaskan dengan temanya. Tema game ini adalah game ninja dengan bentuk ninja yang berbentuk kotak. Dan langkah selanjutnya, saya akan menjelaskan aset-aset apa saja yang akan dipakai. Dan saya sini membuat aset seperti ini. Yang pertama adalah aset utama. Di antaranya adalah option, play, dan quit. Lalu selanjutnya ada aset karakter game. Di sini saya membuat aset player utama, yaitu ninjanya. Bisa dilihat ninja di sini berbentuk kotak dengan bentuk kubus. Lalu ada aset tanah. Ini merupakan aset tanah yang saya buat, namun ada perubahan sedikit yang kami buat. Selanjutnya ada aset rintangan. Aset rintangan juga ada perubahan, namun menggunakan tetap sama, namun ada perubahan di garis seperti ini. Selanjutnya ada aset jebakan. Ini merupakan aset jebakan yang saya buat. Langkah selanjutnya kita masuk ke dalam gamenya. Kita akan mengklik tombol play seperti ini. Mari kita mulai. Nah, untuk tampilan background serta button, maka akan menunjukkan button play dan quit yang saya buat tadi dengan background ninja seperti ini dengan font ninja. Lalu langkah selanjutnya kita mengklik tombol play. Nah, pada game tersebut kita akan ditujukan pada karakter player dan tanah yang akan saya buat. Langkah selanjutnya kita jalan seperti ini. Saya akan menunjukkan yang saya buat. Yang satu. Nah, ini merupakan aset-aset yang saya buat tadi. Lalu kita klik keluar. Ini saya akan menunjukkan cara kerja button play,
pada PS Code. Caranya seperti ini. Kita klik dulu, kita buka di Play, terdapat di sini menu Play, menu karakter, lalu kita buka di PS Code seperti ini. Saya akan menunjukkan fungsi-fungsinya. Public Code Play Scan Manager untuk menunjukkan transisi dari main menu play ke game utama dengan loading skin. Lalu selanjutnya adalah public code quit untuk keluar dari game. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya mau menerangkan akan dengan NIM 290345354 akan menjelaskan eh, selanjutnya, yaitu saya dalam pengerjaan dalam Unity-nya seperti itu. Nah, lalu ya masuk langsung aja masuk ke Unity. Pertama saya akan menjelaskan di Unity itu saya sudah mengsortir, istilah kata merapikan aset-asetnya. Yang pertama dari ada di animasi, nanti di dalam gamenya itu ada berbagai macam, nanti ada checkpoint, enemy 2, terus finish lainnya, fireball atau apinya nanti untuk menembaknya, level spawnnya nanti untuk yang dari checkpoint itu, lalu ada dari playernya sendiri atau ya playernya atau yang kita mainkan nanti, sama ada juga nanti di trapnya seperti itu. Di trapnya ntar ada yang memakai animasi ya, yaitu ada fire trap dan juga saw-nya nanti. Oke, di poin sudah. Lalu yang berikutnya ada di audio. Untuk audio saya memiliki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maaf saya yang hitung dikit. Jadi untuk untuk di audio ini saya menggunakan audio sebanyak eh, 12 tadi. Nah, dari ini ada arrow, checkpoint, dead, firewall, fire trap, game over, dan ini hero ini untuk background musiknya. Lalu ada hurt, impact, jump, live, dan sword hit. Itu. Lalu ada font, saya menggunakan font Asian Ninja. Lalu untuk level ini adalah bentuk dari scene ya. Nah, jadi scene nanti ada menu utama, menu goodbye atau menu terakhir setelah gamenya selesai. Lalu ada level 1, level 2, dan level 3. Gitu. Lalu di prefab. Lalu saya juga membuat prefab untuk dari berbagai macam nanti ada di gamenya, yang nanti saya akan jelaskan. Intinya ada collectible, yaitu adalah sebuah dari game ini bisa ada beberapa yang bisa diambil, seperti contohnya ada hati, yaitu ntar untuk menambah life-nya, sama untuk checkpoint yang nanti di mana gamenya itu setelah melewati atau terkena dari tiang ya, maka checkpointnya akan muncul seperti itu. Lalu ada enemy-nya, ini enemy patrolnya ini digunakan untuk menjelaskan untuk eh, dari musuhnya ini bisa berjalan gitu. Lalu yang ini adalah melee enemy, yaitu melee enemy ini digunakan untuk menyerang dari jarak dekat, dan juga ada enemy kedua yaitu ada ranged enemy. Nah, ranged enemy ini untuk eh, musuh yang dari jauh. Misalnya dia hanya menembak seperti itu. Lalu bagai prefab, ada dari playernya, eh, saya menggunakan prefab juga biar saya memudahkan lah untuk dari scene berikutnya tinggal ditaruh doang seperti itu. Lalu ada projectile, ini nggak kelihatan, jadi nanti nanti di gamenya akan saya jelaskan juga. Jadi ntar ada arrow, enemy fire, dan juga fireball seperti itu. Lalu ada trapnya juga, ini arrow trap. Nah, tadi ini berhubungan dengan prefab yang tadi, yang arrow tadi. Nanti keluarnya arrow nanti adalah di arrow trap. Terus ada fire trap, nanti memunculkan api. Lalu ada saw, ya ini adalah gergaji. Ya nanti nanti dia itu gerakannya menyamping. Itu ada spike-nya juga, dan juga ada spike head. Ini istilah kata bukan boss tapi sebuah trap. Yang dimana spike, spike head ini
akan selalu mengikuti arah pergerakan pemain. Nanti bisa dilihat di game, bisa game jelasan juga. Oke, lalu selanjutnya dari font level prefab ya. Oh, sekarang script. Nah, di script ini juga saya sudah sortir juga dari core, enemy, finish point, halt, main menu, player, room, traps, dan UI. Masing-masing ada kegunaan juga. Dari core ini untuk ini kameranya, lalu juga ada soundnya ini untuk suaranya nanti. Lalu ada bagian enemy, jadi ada ini untuk musuh ya. Untuk musuhnya ini ada buat nembak dia, terus untuk geraknya dia nih petrol, terus ada melee enemy untuk musuh yang jarak dekat, dan juga ada ranged enemy untuk musuh yang jaraknya jauh. Lalu ada finish point. Nah, ini finish point ini untuk mengganti scene setelah gamenya selesai. Tapi jadi bukan checkpoint, tapi finish. Setelah finish seperti itu. Ada finish point dan juga screen manajernya. Screen manajernya untuk eh, mengubah yang tadi saya bilang untuk mengubah scene ke level selanjutnya. Seperti itu. Lalu ada health. Nah, health ini digunakan di playernya dan juga di enemy-nya nanti. Jadi ya seperti di game-game biasa itu ada health-nya kan nanti di pojok atas kiri itu adalah health-nya. Terus untuk health bar-nya juga nanti dimunculkan di atas dan juga health collectible. Nah, health collectible ini tadi yang berhubungan dengan prefab tadi yang bisa diambil, yang berbentuk hati. Nah, itu nanti yang bisa diambil. Seperti itu. Lalu ada untuk main menunya. Nah, untuk main menu tadi sudah dijelaskan oleh Ruben. Eh, Lalu untuk playernya. Nah, ini di bagian player ada bagian player attack. Nanti ini untuk coding di mana menggunakan playernya. Ini bisa dilihat em, codingnya sini menggunakan keyboard sebutan ini untuk menyerangnya ya menggunakan left click seperti itu atau kiri, klik kiri secara kata seperti itu. Terus ya, menggunakan sensor ball untuk mencari eh, apa namanya amunisi secara kata seperti itu amunisinya. Udah, terus player move yaitu ini seperti biasa yaitu untuk menggerakkan karakter dari player kita kita buat yaitu ada player respon. Nah, player respon ini berguna untuk nanti di checkpointnya tersebut seperti itu. Lalu dan juga projectile ini adalah ketika berhubungan dengan enemy-nya gitu. Jadi kalau ketika enemy-nya menyerang, kita juga bisa terkena hit dari musuh tersebut. Seperti itu. Ya, bukan bukan hanya enemy atau bisa musuh, tapi juga dari trap yang telah saya buat. Lalu di script ini ada room juga. Nah, nanti di game ini ada room yang dimana kameranya ini tidak mengikuti pemain, tetapi mengikuti room. Jadi di gamenya itu ada room satu, room 2, room 3. Anggaplah itu untuk wave-nya. Wave satu, wave 2, wave 3. Nah, nanti eh, kamera berganti itu menggunakan door-nya ini. Jadi nanti setelah karakter menyentuh atau menyentuh bagian luarnya, nanti kamera tersebut akan berubah ke arah room selanjutnya seperti itu. Dan juga untuk room ini sebetulnya untuk digunakan sebagai prefab dari spike head tadi, sehingga spike headnya ini bisa keluar tidak tidak keluar dari room tersebut dan juga trapnya tadi bisa mengulang dari awal seperti itu. Oke, room sudah. Lalu bagian traps. Nah, ini masing-masing ada kodenya sendiri. Arrow trap ini untuk penggunaan arrow nanti akan diperlihatkan juga arrownya yang mana. Lalu juga enemy sideways. Jadi ini untuk si saunya tadi yang gergaji itu yang saya bilang tadi nanti akan ke kanan dan ke kiri seperti itu. Lalu enemy damage itu ini untuk eh, mengenai dari enemy-nya ya. Maksudnya dari trapnya ini akan kena dalam playernya menjadi berkurang lah darahnya seperti itu. Lalu ini untuk projectile-nya, untuk ya seperti tadi ada projectile juga untuk menjelaskan dan juga memasukkan dari
animasinya seperti itu. Lalu ada fire trap. Nah, ini saya bilang tadi prefabnya bernama dan sama itu fire trap. Nah, nanti untuk memunculkan eh, trapnya ya, gitu. Dan dimasukkan juga animasi dan segala macam. Itu dan juga untuk spy head. Seperti tadi sama penggunaannya seperti tadi memunculkan juga spike head-nya, animasinya, audionya juga saya lupa sebut tadi semuanya tadi. Jadi nanti di sini akan menggunakan spike head-nya nanti untuk penjelasan codingnya. Seperti itu. Oke, untuk script, oh satu lagi ya, saya ada yang bagian UI. Nah, bagian UI ini selection arrow ini nanti gimana untuk arrow-nya juga nanti untuk pergerakan animasi bukan animasi pergerakan dari arrow-nya setelah dia memunculkan atau menembakkan gitu. Lalu ini ada UI Manager yaitu digunakan juga sebagai pemilihan di bagian pause, di pause dan juga nanti setelah mati nanti akan diperlihatkan juga. Lalu untuk volume teks juga digunakan untuk volume yang nanti ada di resume atau bukan, di pause. Nanti ada pilihannya. Oke, sudah. Lalu apalagi yang belum saya jelaskan, script sudah. Nah ini di sebelumnya ini maksudnya saya yang ambil dari Google Drive. Jadi itu ini saya buat, ini beberapa yang saya buat ya tadi. Saya buat dari menu untuk bagian akhirnya, untuk saya mencari untuk backgroundnya, itu satu. Lalu juga untuk bagian keluar, eh, sama ini, forward. Jadi saya juga membuat sebuah aset atau istilah saya mencari aset untuk beberapa level yang harusnya digunakan. Cuman dikarenakan mungkin waktu yang tidak cukup, maka saya menggunakan background dari level satu saja. Mungkin kalau ingin melihat seperti ini, bagian levelnya itu background level. Nah ini untuk sebetulnya untuk bagian background level 2 yang saya belum masuk, tidak sempat lah saya data. Lalu untuk level 3 seperti ini. Untuk level 3 seharusnya dipakai seperti itu. Cuman untuk waktunya tidak sempat. Oke, sudah selesai di bagian sini. Langsung aja masuk di sprite. Nah, di sprite ini beberapa saya cari. Jadi saya cari untuk memudahkan di mana saya mencari itu seperti kan ada karakternya seperti dragon yang nanti ini ada di gamenya itu. Lalu ada efek. Nah, ini efek untuk menembak, efek meledak seperti itu. Lalu juga ada kenaiki yang nanti digunakan untuk milinya, enemy milinya, sama enemy yang tadi ini adalah enemy range-nya. Gitu. Lalu udah ini untuk hardnya untuk collectible, tadi health bar untuk di atas nanti sini, sama untuk pixel adventure ini digunakan untuk mengubah dari desain beberapa desain yang telah Ruben buat. Contohnya seperti tadi adalah bagian groundnya atau tanahnya itu kalau menurut saya kurang menyatu dengan gamenya, maka beberapa saya ubah seperti itu dari dalam sini. Bukan ini. Ini di mana ya? Sebentar saya lupa, nggak lupa. Bukan sini. Nah, di sini untuk backgroundnya ini di bawah sini seperti itu. Saya mengubah di bagian groundnya. Juga aset dari trap ya, trap termasuk saya cari di sini. Contohnya adalah saw ini. Nah, ini seperti itu. Oke, slide sudah. Nah, untuk teks nanti dipakai juga di level-level tertentu seperti itu. Nanti akan terlihat dan saya akan jelaskan juga. Dan juga ini sebenarnya tidak digunakan. Oke, sekarang langsung aja masuk ke penjelasan di bagian tiap scene-nya. Ini adalah scene menu utama yang tadi dijelaskan oleh Ruben. Lalu masuk ke scene level 1. Oke, ini adalah bentukan scene dari level 1, yang dimana saya menggunakan player, terlihat di sini player, prefab player, terus untuk background menggunakan tadi yang level 1 tadi, menggunakan ground, terus juga menggunakan, sini saya juga tulis bagian startnya ini ya, untuk petunjuk arah kita ke arah sana, biar terlihat lebih bagus seperti itu.
Nah, ini juga tadi yang ada saya tulis di bagian teks, itu untuk penjelasan, atau ini bisa dibilang ini adalah bagian tutorialnya dulu. Gitu. Ini terlihat, jadi pergerakan itu menggunakan WASD biasa. Lalu di game ini juga bisa eh, bisa, aduh, maaf maaf, sebentar, saya ke WA dulu. Nah, jadi di game ini juga menjelaskan ya di tutorial, eh, terlihat by the way you can be sticky on wall. Jadi game ini bisa digunakan untuk menempel di wall-wall tersebut. Seperti itu. Oke, lalu terlihat sini space for jam, tentu saja untuk melompat menekan jam. Dan sini ada collectible item dan juga prefab dari trapnya. Salah satu ya untuk tutorial dulu. Seperti itu. Lalu ini kotak sebetulnya belum saya gunakan. Jadi sebetulnya untuk coba-coba doang. Yang dimana nanti si pengguna ingin mencoba apa namanya menembakkan dari playernya ini. Seperti itu. Oke. Jadi di player saya menggunakan box collider, rigid body, rigid body, player movement, player attack, dan juga animatornya nanti. Saya akan menjelaskan juga di animatornya. Bentar, maaf Ibu, saya akan angkat dulu sebentar karena ada adik saya. Bentar, ya, Ibu. Oke, selanjutnya adalah tadi saya sudah menjelaskan box slider di player ya. Box slider, rigid body, player movement, animator, nanti itu animasinya. Ada juga tadi ini dimaksud animasi dari eh playernya. Oke, terus ada halt untuk kelihatan haltnya nanti. Dan juga player respawn dan menggunakan audio dari checkpoint seperti disebut. Oke, lalu ini di fire holder ini adalah amunisi dari tembakannya. Lalu juga ada bagian level. Ini untuk mengacu dari roomnya. Sebenarnya saya bilang tadi di game ini ada tiap tiap roomnya. Jadi ini terlihat ya untuk pemilihannya. Ini adalah room satu nih. Di bagian room satu, room 2-nya, ini dan room 3-nya. Itu lalu ya sudah tidak ada lagi. Tinggal di play. Saya akan menjelaskan di dalam game ini. Oke, ini terlihat menggunakan animasi untuk terlihat di awal. Terlihat gamenya bisa menempel di tembok seperti itu. Dan mungkin saya turunin dulu untuk suara musiknya biar sebenarnya tidak mengadu dengan suara saya. Oke, kita lihat di sini dari game ini jalan seperti biasa sudah ada animasi idle dan juga animasi menembak. Sudah ada soundnya juga seperti itu. Nah, lalu di game ini seperti saya bilang bisa eh, menempel di tembok. Nah, tekniknya adalah menggunakan A dan juga space untuk pergerakan nempel ke atas. Dan juga ada sedikit di mana nanti pergerakan itu lompatnya bisa menyamping. Nah, untuk menyamping itu setelah menempel tidak usah mencet apa-apa dan lalu mencet space. Nah, seperti itu. Bisa terlihat hook seperti itu. Itu gamenya. Nah, lalu berikutnya adalah penjelasan dari roomnya ya, menggunakan kamera saya berbeda dari game yang lain, yaitu saya menggunakan kamera movement dari room to room. Nah, ini misalkan dari sini, nah dia akan merubah arah room 2 seperti itu. Oke, lalu saya juga menambahkan menu pause ya. Seperti ini saya juga menambahkan soundnya juga. Saya juga bisa mengecilkan soundnya. Seperti ini sound dan musik bisa saya matikan. Seperti ini. Jadi untuk yang tadi soundnya tadi tidak bisa terdengar dari suara ledakannya seperti ini. Harusnya terdengar ya. Misalkan saya tulis soundnya ini jadi 8. Nah, bisa terlihat musik saya nolkan dan sound tetap ada. Itu saya naikkan, lalu juga musik saya naikkan. Untuk oke, sudah selesai.
ada main menu yang nantinya bisa kembali ke main menu dan quit untuk keluar dari game seperti itu. Oke, tapi saya harus menunjukkan gamenya, maka saya harus zoom aja. Oke. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita terkena trapnya atau terkena damage, maka seperti ini. Oke, ada animasi terkena damage. Nah, itu terlihat terkena damage. Lalu, kalau kita misalkan mati, maka muncullah seperti ini. Terlihat ada restart, mau kembali main menu, dan juga ada menu quitnya untuk game. Oke, misalnya kita akan menjalankan restart. Nah, dia akan kembali di awal. Oke, biasa ini terkena, dan ketika kita mengambil collectible item dari heart-nya itu, tinggal kita lewatin dulu. Nah, akan terlihat dari heart-nya ini akan menambah sedikit. Oke, nah ini untuk menembak saja sedikit. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke level 1 atau level 2 sebetulnya di bagian scene-nya. Jadi level 1 di bagian scene-nya ini sebetulnya ada tutorial, level 2 adalah level 1, dan level 3 adalah level 2-nya seperti itu. Oke, saya menjelaskan lagi untuk bagian intinya. Nah, di sini di level 2 dalam scene-nya ini, saya ingin memperjelaskan atau ingin memperlihatkan bahwa saya menggunakan trap tersebut. Nah, trap tersebut ini tersimpan dari tadi itu ada di prefab. Nah, ini bisa terlihat di prefab trap ya. Ini ada arrow trap nih di sini. Ini adalah arrow trap. Terus ini yang sedikit terlihat ini adalah fire trap-nya. Lalu ini merupakan arrow trap dan ini adalah spike trap-nya. Nah, di sini ada collectible item yaitu digunakan sebagai saya lupa namanya sebentar, saya cek dulu. Itu adalah collectible checkpoint ya, benar saya lupa. Saya lupa. Jadi ini adalah checkpointnya. Kotak ini adalah kotak ini juga digunakan untuk sebetulnya hiasan doang, yang dimana untuk groundnya supaya karakternya itu nggak bisa lewat. Misalnya seperti itu, ada prefab dari trap saw-nya ya, saya menggunakan ini. Lalu ada prefab dari spike head-nya itu. Seperti itu. Oh iya, saya hampir lupa untuk menjelaskan tadi di bagian kamera ya. Dari scene kamera ini untuk penanda ya. Jadi kenapa saya di sini menggunakan panah, terus di bawahnya ada garis finish, sedangkan di sini nggak ada ya. Sedangkan di sini ada. Sini sebagai penanda untuk perbedaan dari scene-nya. Jadi kalau di sini untuk room tadi, kamera room to room, sedangkan yang ada garis finishnya adalah di codingnya tadi itu digunakan eh, bergantinya scene. Jadi saya jelaskan aja, ntar saya ulang lagi di bagian level satu-satu misalkan untuk yang lebih mudah saja biar cepat. Nah, saya bilang sebagai penanda ini di room sini. Nah, ini adalah penanda sebagai room to room. Bisa dilihat ini adalah room to room dan juga untuk pergantian. Ini adalah saya menggunakan animasi juga untuk perbedaan bahwa sebagai pengguna gamenya nanti setelah dia masuk sini dia akan berubah ke level selanjutnya seperti itu. Oke. Lagi tadi ke level 2 dalam sini. Nah, sepertinya sudah ya. Sebenarnya sudah jelasan juga di sini. Tinggal langsung aja di bagian Unity-nya di play. Oke, bisa terlihat di sini terlihat level 1 untuk animasi juga. Ini seperti saya bilang boxnya itu hanya sebagai pajangan doang sebetulnya yang sebetulnya nggak bisa diapa-apain, ditembak pun juga bisa ini. Tapi untuk penghalang supaya si pemainnya ini nggak bisa lewat, sebenarnya harus melewati rintangannya seperti itu. Oke, saya akan mulai dari rintangannya. Rintangan level 1 seperti ini. Nah, ini untuk terkena dari arrow-nya ini. Ini bisa terlihat juga arrow-nya terlempar
Seperti itu. Oke, ini untuk mengganti room 2. Ini menggunakan fire trap. Ini animasinya. Oke, seperti itu. Jika kalau kita terkena, sama seperti biasa seperti itu. Lalu seperti biasa menggunakan wall 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 apa ya, jalan ya, serata nempel di wall ya. Lalu seperti biasa menggunakan efek tadi yang bisa digunakan, yaitu adalah menggeser. Jadi seperti ini. Seperti itu. Lalu ya, ini untuk arrow trapnya lagi. Kita tunggu dulu. Set, ambil level. Dan collectible itemnya, oh sorry, saya salah pencet bagian sini. Dan untuk collectible itemnya seperti heart ini, aduh saya buat. Itu kalau misalnya tadi di bagian tutorial itu mendapatkan 3 heart, tapi untuk di level-level selanjutnya hanya dapat 1 heart. Nanti akan bertambah seperti ini, 1 doang. Nah, lalu masuk di sini adalah bagian checkpoint. Di checkpoint ini terlihat ini adalah poin ya. Nanti setelah kita terkena atau melewati dari checkpoint akan menambahkan animasi. Nah, yang dimana akan terlihat bahwa player kita sudah nyampe sini, sehingga nanti kalau mati kita tidak mengulang dari awal. Contohnya seperti ini, saya akan mati ya. Mati seperti ini. Bukan saya yang mati, tapi playernya mati di game ini. Ini, aduh salah. Bentar. Nah, seperti ini, dia akan mati. Nah, akan muncul di checkpoint seperti ini. Seperti itu. Oke, sini sudah. Nah, lalu muncul dari spike head-nya. Aduh, salah. Jadi, di game level 2 dalam scene-nya ini, saya ingin menunjukkan bahwa ada sebuah trap yang digunakan. Seperti itu contohnya. Jadi, untuk saya juga lupa untuk menjelaskan spike head-nya juga. Oke, kita sambil. Oke, respawn. Nah, terlihat di spike head ini, terlihat ada garis merah yang dimana ketika player itu sampai di garisnya itu, maka spike head ini akan mengincar dari si playernya tersebut, sehingga dia terkena damage seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Oke. Jadi lalu saya juga seperti saya bilang tadi, saya menggunakan coding yang namanya itu di bagian room ya. Ini level, room. Nah, di room ini. Nah, digunakan agar road trap ini tidak terlihat. Istilah kata tidak kelihatan atau tidak berisik ya. Lalu di bagian room 4 ini kan menggunakan yang namanya adalah spike head. Nah, jadi saya di room 4 ini memasukkannya di bagian enemy sini supaya dia tidak aktif. Dikarenakan kalau untuk karakter di game ini spike head ini agak sulit, memang sangat-sangat sulit. Jadi misalkan nanti akan muncul merah seperti ini. Nah, dia kan akan terkena ya. Itu sehingga spike head-nya itu tidak mengikuti. Seperti itu. Jadi saya sempat coding di awal itu untuk spike head ini ketika saya berubah ke room sebelumnya atau room berikutnya, ketika ada bagian merah-merah ini, dia tetap mengikuti saya kemanapun. Makanya dari itu saya menggunakan sebuah coding yang dimana nanti dari spike head-nya ini, ketika saya mengubah ke room selanjutnya, itu spike head tidak mengikuti atau menghilang seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya adalah di level 3. Oke, di level 3 ini saya ingin memperlihatkan sebuah enemy-nya, yang dimana enemy-nya terlihat ya. Jadi untuk enemy yang range tadi yang menembak itu adalah yang naga ini. Itu dia menyemburkan api seperti kita. Ya.
Lalu untuk ini adalah melee attack atau istilah kata eh, jarak dekatnya gitu. Ini untuk penyerang jarak dekat seperti itu. Itu ini menggunakan apa ya? Mungkin apa namanya? Kesatria kali ya. Salah kayak gitu namanya. Oke, menggunakan ini dan juga di sini terlihat istilah kata saya memperlihatkan juga ya untuk karakternya. Nah, ini untuk arrow track menggunakan box slider juga dan bukan mono tapi range attack. Nah, range enemy ini untuk menembak tadi. Ini adalah di bagian ini, naganya tadi. Box collider, X-trigger harus aktif. Karena kalau nggak aktif, playernya nggak akan kena damage. Bisa satu gitu. Menambahkan health juga, di mana nanti untuk dari player ini bisa istilah kata ngekill atau istilah kata mematikan si game tersebut. Seperti itu. Lalu ada kode range enemy-nya juga, ada fireball sound-nya. Jadi nanti untuk menembak kita menggunakan audio dari fireball, yaitu adalah sama seperti yang kita buat untuk uh, karakter kita. Seperti itu. Lalu juga menambahkan enemy damage, yaitu ketika dia menembak atau ketika dia yang melee attack-nya itu menyerang, maka dari karakter kita akan apa namanya? Dari karakter playernya akan berkurang satu darah seperti itu. Oke, lalu mulai saja. Oh ya, lalu aja ini untuk ada bagian merah-merah ini adalah sebetulnya untuk apa namanya range dari si enemy-nya ini. Jadi untuk yang range attack ini agak panjang. Lalu untuk range dari yang melee agak pendek. Seperti itu. Oke, lalu saya tes saja. Oke, sudah bisa terlihat. Sudah bisa terlihat. Sini, nah, ini dia akan menyerang. Ketika kita sudah nyampai di bagian range dari attack-nya dia, maka dia akan menyerang. Contohnya seperti ini. Bisa terlihat. Nah, contohnya lebih adalah seperti ini. Dan juga kita bisa melawan range-nya ini. Seperti kita mengadu. Ketika fireball-nya diserang, maka kita sebagai pengguna fireball juga bisa menghentikan serangannya seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menyerang musuhnya. Nah, sudah terlihat ada animasi yang dibentuk juga untuk mati dan terkena hurt atau damage-nya. Seperti itu. Lalu saya akan menunjukkan di bagian ini, bagian melee attack-nya. Oke, sudah terlihat. Ini dia bergerak. Ketika dia ini, dia akan menyerang. Jadi kayak, nah, seperti ini adalah dia menyerangnya. Seperti itu. Oke, sebentar. Saya ulang lagi. Kita kembali di hashtag. Nah, tapi ketika dia tidak ada berbalik badan, maka dia akan menyerang. Seperti ini. Itu yang untuk animasinya juga. Oke, lalu akan turun ke bawah dan menuju stage selanjutnya. Sama stage selanjutnya, di stage selanjutnya ini saya agak membuat pemain ribet juga sebetulnya. Jujur saya sebagai pembuatnya juga sebetulnya rada ribet. Cuman diharuskan memang untuk tiap level adalah semakin susah. Maka dari itu saya akan membuat lebih susah. Nah, di sini saya menggunakan apa ini namanya? Checkpoint. Menggunakan spek juga. Oke, saya akan menjelaskan gamenya. Yang dimana gamenya ini adalah mengharuskan player yang tadi saya menggunakan fitur dari game ini, yaitu bisa menempel tembok. Nah, maka dari itu ini gamenya di room kali ini mengharuskan player untuk menggunakan sticky wall-nya sendiri. Ini ya, saya akan contohkan. Oke, ini adalah menempel. Saya ke bawah. Tinggal ade-ade aja kalau yang ini. Lalu kita akan ke samping menggunakan space saja. Nah, itu agar lebih aman.
tapi sedikit terkena, nggak apa-apa. Oke, lalu selanjutnya adalah sini. Nah, kita menunggu pergerakan dari si melee attack-nya ini. Oke, sudah. Jatuh. Sebentar, baru jatuh. Saya mencet salah. Oke, selesai menyerang. Oke, sudah terlihat juga si melee-nya juga bisa berjalan. Sebetulnya untuk range attack juga bisa berjalan. Cuman menurut saya untuk range attack-nya saya taruh saja di satu tempat sehingga dia tidak usah berjalan-jalan seperti itu. Lebih masuk akal ketika melee attack-nya yang berjalan. Gitu. Lalu saya akan menjelaskan di bagian bawahnya, levelnya, dan juga, aduh saya mati. Nah ini yang saya bilang agak ribet di level yang sini sebetulnya. Saya sebagai pemainnya saya capek. Oke. Oke, dan ini untuk bagian akhirnya. Nah, sini ada jebakan juga untuk levelnya sebenarnya di room keempat. Ketika kalau playernya tidak sadar ada apa range-nya tersebut, maka dia tidak akan sengaja terlempar area tembakan dari naganya itu. Oke. Cukup sederhana untuk level-levelnya juga ya. Nggak ribet. Oke, setelah selesai, maka selanjutnya adalah di bagian akhir. Maka game telah selesai. Nah, di game ini saya menambahkan, bentar kita ganti scene dulu. Ini level. Nah, di sini adalah scene dari menu goodbye. Saya ada typo ya dikit ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi saya menambahkan background dan juga menambahkan dari UI itu, bentar, yang lama. Nah, ini adalah bagian teksnya saja. Jadi ntar bisa terlihat di sini saya menggunakan tombol keluar yang maksudnya bukan keluar dari game, tetapi keluar itu balik ke main menu menu utama. Seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan sini. Akan coba play. Oke. Oke, ini sudah selesai. Kita akan keluar. Hook, kita akan kembali ke menu utama. Seperti itu. Itu adalah contoh dari game yang saya buat beberapa hari ini, jujur. Nggak berbulan, baru mungkin 4 harian. Ya udah, seperti itu aja. Untuk pokoknya bagian tadi itu untuk bagian coding atau script ini ada di bagian script. Ya, saya bilang ini kamera segala macam sudah terlihat di sini ada beberapanya. Gitu. Ada untuk enemy juga tadi, nggak usah saya jelaskan ulang. Tinggal lihat saja sebetulnya yang tadi saya jelaskan seperti itu. Maka dari itu game ini sudah selesai dan begitulah untuk game dari game ninja kami. Seperti itu. Sekian penjelasan dan apa ya demo mungkin ya demo gameplaynya. Sekian dan terima kasih.